Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herawati, mahasiswa Universitas Terbuka semester 6 program studi PGSD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktikum, yaitu pengamatan tentang sifat bayangan pada lensa cekung dan cembung. Tujuan pengamatannya yaitu mengetahui sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung. 2. Mengetahui sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung. 3. Membandingkan sifat bayangan antara lensa cembung dan lensa cekung. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan adalah lensa cembung, lensa cekung, lilin, layar putih, penggaris, dan celah cahaya. Dasar teori yang saya gunakan adalah lensa cembung, yaitu lensa yang di bagian tengahnya lebih tebal daripada bagian pinggirnya, bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Sifat bayangannya berubah-ubah tergantung letak benda. 2. Lensa cekung adalah lensa yang bagian tengahnya lebih tipis daripada bagian pinggirnya, bersifat menyebarkan cahaya atau divergen. Sifat bayangannya selalu tetap dimanapun benda diletakkan. Pada lensa cembung bersifat nyata, dapat ditangkap oleh layar, sinar cahaya benar-benar bertemu. Dan sifat bayangan pada lensa cekung yaitu bayangannya maya, tidak dapat ditangkap layar dan hanya terlihat saat dilihat melalui lensa. Hasil pengamatan pada lensa cembung yaitu posisi benda terhadap lensa jika di luar jarak 2 fokus atau 2f. Bayangan dapat ditangkap layar atau bersifat nyata. Kemudian posisi bayangan menjadi terbalik dan ukuran bayangan diperkecil. Sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperkecil. Jika posisi benda berada di antara 2F dan F, maka bayangannya ditangkap layar atau nyata. Posisi bayangan menjadi terbalik. Ukuran bayangannya diperbesar dan sifat bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Sedangkan jika posisi benda berada tepat di titik fokus, bayangannya tidak terbentuk, posisi bayangannya tidak terlihat, dan ukuran bayangannya pun tidak terlihat, maka sifat bayangannya berada di bayangan yang tak terhingga. Selanjutnya, jika posisi benda berada di antara F dan titik pusat atau O, maka posisi bayangan dapat terlihat maya, posisi bayangan menjadi tegak, ukuran bayangannya diperbesar, maka sifat bayangannya maya, tegak, dan diperbesar. Selanjutnya, pengamatan pada lensa cekung. Jika posisi benda terhadap lensa berada dekat dengan lensa, maka bayangannya maya atau tidak dapat ditangkap layar. Posisi bayangan tegak dan ukurannya diperkecil, maka sifat bayangannya maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, jika benda berada di jarak sedang, maka bayangannya terlihat maya atau tidak dapat ditangkap oleh layar. Posisi bayangan tegak dan ukurannya diperkecil, maka sifat bayangannya maya, tegak, diperkecil. Kemudian jika benda jauh dari lensa, maka bayangannya maya, tidak dapat ditangkap layar. Posisi bayangannya tegak dan ukurannya diperkecil. Sifat bayangannya menjadi maya, tegak, dan diperkecil. Jika jarak benda berada 20 cm, maka jarak
Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lensa cembung bersifat mengumpulkan cahaya. Sifat bayangannya berubah sesuai posisi benda. Jika benda di luar fokus, bayangan nyata terbalik dan ukuran berubah, bisa diperkecil atau diperbesar. Kemudian, jika benda berada di dalam fokus, bayangannya maya, tegak, dan diperbesar. Sementara hasil pengamatan dan kesimpulan dari lensa cekung adalah lensa cekung bersifat menyebarkan cahaya. Dimanapun benda diletakkan, sifat bayangannya selalu maya, tegak, dan diperkecil. Maka perbedaan sifat ini